marilah kita sama-sama melapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, acara fokus grup diskusi pada hari ini kita buka bersama-sama. Dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lahat, kami sebagai penyelenggara KPU terkhususnya sebagai fondasi yang kuat nantinya, ya, setelah kita sukses melaksanakan Pilkada 2024 ini, tentunya pasti ada kekurangan. Ada kekurangan, kemudian ada perbaikan-perbaikan yang ingin kita lakukan nantinya ketika nanti ke depan akan ada pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya. Maka sebagai lembaga resmi yang diatur oleh undang-undang, maka hari ini kami akan membuat laporan. Nah, laporan ini melibatkan semuanya, baik dari pengawas pemilu, peserta pemilu, pemantau pemilu, terpenting yaitu teman-teman media. Nah, pada hari ini kita akan bahas masukan, kemudian catatan-catatan yang kami sangat butuhkan, ya, sebagai lembaga yang dinaungi oleh negara untuk melaksanakan pilkada maupun pileg nantinya. Nah, nanti ya, di akhir catatan-catatan ini akan kami tulis. Kemudian besok dan tanggal 20, tanggal 19 dan tanggal 20, laporan hari ini yang kita buat FGD hari ini akan kami bawa ke provinsi. Provinsi juga seperti itu nantinya Bapak Ibu. Ya, dia akan mengundang Bawaslu provinsi, kemudian peserta pilkada di tingkat provinsi, kemudian teman-teman media juga. Ya. Kemudian sebelum kami antarkan juga, nanti juga kami akan buat rumusan sesuai dengan apa yang sudah ada di aturan kami, baik itu di PKPU maupun di Juknis, ya, yang sudah ada. Maka hari ini kami mohonkan kepada Bapak Ibu semua, ya, untuk melakukan apa yang bisa kami perbaiki ke depan. Memang masih lama, tahapan pileg itu mungkin di akhir 2027, ya. Agustus 2027 sudah mulai tahapan lagi, tahapan pilkada 25 bulan sebelum pileg, ya. 2028, 2029, tapi kami sebagai penyelenggara yang melaksanakan itu sudah melakukan persiapan-persiapan, ya, merumuskan apa yang akan dilakukan ketika nanti di pemilihan legislatif 2029 nanti, di pilkada 2029 nanti. Nah, masukan itulah yang akan kami buat nanti dari Bapak Ibu semua, ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, ada 4 tema yang akan kita angkat, ya. Di tahapan, ya. Tahapan itu banyak Bapak Ibu, ya. Tahapan baik dari penyusunan, ya, sampai kita kemarin melakukan penetapan di tanggal 5 Februari 2025 kemarin di Santika, ya. Nah, di tanggal 5 Februari 2025 kemarin, setelah penetapan, maka selesai juga tahap tugas kami KPU di Pilkada 2024 kemarin, ya. Untuk selanjutnya melakukan pelantikan dan sebagainya itu sudah urusan lembaga lain, ya. Kemarin setelah kami melakukan penetapan, usulan nama diparipurnakan oleh Dewan DPRD Kabupaten. Kemudian dikasih waktu 3 hari, maka ke provinsi, ya. DPRD provinsi diberi waktu 14 hari untuk melakukan usulan ke Kemendagri. Insya Allah
nanti bupati terpilih, baik itu bupati maupun gubernur terpilih tanggal 20 akan dilantik. Ya. Nah, tugas hari ini yaitu mungkin kami mohonkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, ya, terutama peserta pemilu, peserta pilkada, teman-teman wartawan, ya, selaku kontrol sosial, ya, mungkin banyak pandangan-pandangan nanti yang selama perhelatan pilkada ini, ya, yang secara kasat mata kami tidak bisa lihat, maka kami mintakan kepada teman-teman semuanya. Pun terkait non tahapan nantinya, ya, kemudian secara kelembagaan, ya, secara kelembagaan dan lain-lain, ini kami minta tolong kepada pandangan semua pihak. Mungkin itu nanti juga boleh kita di akhir nanti mungkin ada tanya jawab. Jadi FGD ini sebagai bahan. Saya perkenalkan Dr. Andes Haji Ahmad Subandi, wartawan dan konten kreator di channel, silakan subscribe. Dan saya bagian daripada salah satu paslon. Sebagai wartawan saya politisi, pernah menjadi ketua partai di 2 kabupaten dan menjadi DPR di 2 kabupaten Lahan. Kami pertama menyampaikan apresiasi karena KPU Lahat dan pihak keamanan berhasil merubah zona merah menjadi zona hijau. Lahat awal pemilu masuk kategori rawan zona merah, tapi upaya keras dari pihak KPU dan pihak keamanan sehingga pelaksanaan pemilu di Lahat berhasil dengan baik dan masuk ke zona hijau. Kemudian kalau saya lihat dari tahapan, ya, karena saya memantau terus gerakan KPU sebagai tim dari salah satu paslon. Saya sependapat dengan Pak Nana bahwa masih perlu pendataan ulang pantar pemilih, karena hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Golkar tadi bahwa pemilih kita ini stagnasi yang ada, ya. Tapi kalau dilakukan pendataan ulang secara komprehensif, saya rasa DPR Lahat itu sudah bisa 45 kursi lagi. Tapi kalau pendataan di leading sektornya nimbak di ujung kudir, nah tentu perubahan ini tidak akan berubah jumlah kursi yang ada. Proses pilkada awal, saya katakan aja Pak, ya, di awal pilkada KPU banyak yang mencurigai netralitas KPU, seakan-akan KPU itu ada keberpihakan kepada salah satu paslon. Tentu kondisi seperti ini harus dijadikan acuan untuk ke depan, bagaimana merubah satu sistem sehingga kecurigaan itu tidak muncul. Nah, sejalan dengan perjalanan KPU ke depan yang telah dilakukan proses tahapan demi tahapan, ya, alhamdulillah kami mengapresiasi bahwa apa yang dikerjakan oleh KPU yang tadi dicurigai berpihak pada salah satu paslon, ternyata itu terbantahkan, tidak benar. Nah, jadi lintas KPU sekali lagi kami akui cukup dominan dan faktanya tidak ada masalah-masalah yang muncul dalam proses pemilu. Kalau masalah muncul-muncul kecil itu kan namanya saja pemilu, pasti ada. Tapi apabila kita lihat dengan kondisi real politik itu
sesuatu yang tidak terlalu berat. Kemudian fakta akhir ya, yang kami lihat bahwa bagaimana jawaban KPU dan Bawaslu di MK. KPU dan Bawaslu memberikan jawaban pada hakim MK itu masih dalam koridor profesional ya, dan menyampaikan hitam putih apa adanya ya. Nah, jadi ini membuktikan bahwa literasi KPU harus kita berikan apresiasi. Nah, jadi kami rasa apa yang dijalankan oleh KPU mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Nana, bahwa pada prinsipnya KPU sudah melakukan tugas profesional dan berhasil dengan baik merubah dari zona merah ke zona hijau, sehingga kami dapat mengatakan Lahat adalah penyelenggara pilkada terbaik di Indonesia. Ini mohon maaf Pak, bukan karena yang saya dukung menang, tapi itu faktanya. Siapa yang menang, saya akan pasti mengatakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Wakil Ketua di Partai Golkar, kami yang pertama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu yang sudah berhasil dan menjaga pesta demokrasi tahun 2004 ini tetap pada on the track. Kami dari partai politik menghargai itu dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Ketua Bawaslu, sedikit kami kasih masukan terkait dengan jumlah penduduk yang kurang signifikan untuk penambahan kursi partai politik. Mestinya idealnya pada hari ini kita juga mendapat masukan ataupun penyerahan dari rekan kita Dukcapil gitu kan. Ini jadi permasalahan yang krusial dari pertama kali Kabupaten Lahat itu berkurang kursinya, malah 4 orang yang penduduknya nambah-nambah terus gitu kan. Nah mestinya kan domain ini kan bisa dijelaskan lebih rinci tugasnya dari dinas pendudukan mungkin ya. Ini permasalahannya apa, terus solusi penyelesaiannya seperti apa. Kemudian juga kami juga menyampaikan mungkin ini perwakilan ya dari Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih, mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan media juga yang sudah bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini. Jadi kami berharap kegiatan ini atau penyelenggara kegiatan pilkada tahun 2024 ini semoga penyelenggara ini mendapat terbaik lah ya di Kabupaten Lahat ini dari seluruh pelaksanaan pilkada serentak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, itu saja. Sesuai dengan PKPU 2 tahun 2023 tentang tahapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, baik pelaksanaan itu dimulai dengan tahapan persiapan sampai pelaksanaannya di tanggal 27. Dan diatur juga di PKPU 10 atas perubahan PKPU 8 tentang pencalonan bupati, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Semua tahapan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan KPU terkhusus di Kabupaten Lahat itu telah terselesaikan dan sampai pada tahapannya sudah selesai ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin dinyatakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Akhir dari pelaksanaan ini adalah bagaimana kawan-kawan KPU melaksanakan pelaporan terkait hasil pelaksanaan tahapan sampai pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2024, baik dari tahapan persiapan maupun tahapan-tahapan lainnya yang harus dipersiapkan sehingga nanti memenuhi kriteria yang diminta oleh KPU Republik Indonesia.
mungkin harus kita sama-sama juga memahami bahwa terkait dengan regulasi pemilihan serentak, ya, Undang-Undang 2 perubahan dari Undang-Undang 10 tahun 2016 dan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang nanti mungkin entah akan digodok lagi atau disatukan oleh pemangku kepentingan di Senayan sana. Apakah undang-undang ini akan diberlakukan untuk pemilihan di tahun 2029? Tentu kami sebagai implementator dari pelaksana undang-undang tersebut akan menunggu aturan baru. Tentu dalam pelaksanaan, baik pelaksanaan pemilihan umum maupun pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, banyak permasalahan-permasalahan yang harus dirumuskan, terutama permasalahan dari daftar pemilih, dari pemetaan kawan-kawan pemilih, ya, karena jumlah penduduk di Kabupaten Lahat ini dari saya di KPU 2014 sampai 2023 akhir, jumlah penduduk di Kabupaten Lahat ini tidak signifikan sehingga mempengaruhi jumlah kursi di DPR. Ini juga harus menjadi perhatian dari kita semua terkait hampir pelaksanaan pemilihan umum dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Jumlah anggota DPR Kabupaten Lahat tetap di 40 kursi. Tentu mungkin nanti ada diskusi bersama terkait